Latihan perdana 3 pemain muda Persib. Persib batal uji coba dengan 3 tim Liga 1. Berita rumor Lionel Messi ke Indonesia. Berita Arema dan Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Persib Bandung kembali menggelar latihan pada Kamis 27 Agustus 2020. Pada latihan kali ini telah tampak 3 pemain muda yang sedang melakukan trial di Persib. Mereka adalah Saiful, Rafil Sandika Putra, dan Ardi Maulana. Ketiga pemain muda ini lolos swab test pada hari Rabu kemarin. Pelatih Robert Rene Albert akan terus memantau kinerja ketiga pemain muda ini. Ya, mereka akan kami pantau perkembangannya, karena 2 dari mereka mungkin akan kami ambil, ujar Robert Rene Albert. Ditanya perihal kenapa tak rekrut pemain muda yang pernah masuk tim senior pada 2019 lalu, Robert Rene Albert memberikan pendapat. Kami melihat kemampuan mereka, karena di sini kan banyak talenta bagus, dan ketiga pemain yang kalian sebutkan itu saya rasa masih banyak kekurangan, termasuk usia juga. Kan regulasinya di bawah 20 tahun, ujar Robert Rene Albert. Julius Josel yang musim lalu masuk saat ini berusia 21 tahun. Itu tak masuk dalam regulasi U20. Sementara Ilham Koba pun sama berusia 21 tahun. Sementara 2 pemain U16 yang pernah ditawarkan yakni Muhammad Farreron dan Ronaldo Kuate, Robert Rene Albert menyebutkan mereka belum lulus di Akademi Persib. Persib Bandung dikabarkan batal menggelar laga uji coba dengan 3 tim dari Liga 1. Sebelumnya Persib memang telah berencana menggelar laga uji coba dengan beberapa tim dari Liga 1. Tersebutlah Persita, Barito, dan Madura. Namun pelatih Robert Rene Albert mengatakan tak mungkin melakukan uji coba dengan 3 tim tersebut. Ya, kami memang terus mencari lawan uji coba, tapi memang sulit karena tim-tim yang ada belum sepenuhnya siap. Saya terpaksa membatalkan uji coba dengan 3 tim Liga 1 yaitu Persita, Barito, dan Madura. Karena tidak mungkin kita uji coba dengan mereka. Mereka jauh dan terlalu banyak biaya. Dan 3 tim tadi itu akan menjadi lawan kami pertama dilanjutkan Liga 1, ujar Robert Rene Albert. Lebih lanjut, Rene Albert mengatakan jika ia pernah ingin beruji coba dengan tim luar negeri. Namun karena kesulitan izin akhirnya tak bisa terlaksana. Ya, kami sebelumnya ingin uji coba dengan tim luar negeri, entah itu dari Malaysia atau negara Asia Tenggara lain. Tapi di tengah pandemi ini hal itu sulit terjadi. Kami mungkin akan terus mencari lawan tanding. Tentu kami inginnya yang selevel dengan kami, ujar Robert Rene Albert. Berita isu hengkangnya Lionel Messi dari Barcelona menggemparkan jagat dunia sepak bola. Banyak yang menebak-nebak kemana Messi akan berlabuh. Tak terkecuali di Liga Indonesia, banyak postingan dan cuitan agar Messi ke Indonesia. Klub-klub Liga 1 pun merespon berita ini. Persija Jakarta terang-terangan menolak Messi ke Indonesia. Dalam akun Twitternya, Persija Jakarta mengatakan jika ini hanyalah isu pengalihan semata. Berikut kutipan Twitter dari Persija. Sementara Bali United pun merespon dengan mengunggah postingan persentase kemana Messi akan berlabuh. Di cuitan Twitter itu, Bali United membalas dengan emotikon lirikan mata yang artinya tertarik.
Sementara PSS Sleman justru mengira Messi yang ke Indonesia itu adalah Mbida Messi, bukan Lionel Messi. Inilah cuitan PSS Sleman. Dan tentu saja yang paling ramai adalah tim Persib Bandung. Foto-foto editan Messi berseragam Persib pun kembali mencuat. Ada yang pro dan ada yang bilang itu mustahil. Berikut beberapa foto Messi menggunakan jersey Persib. Arema FC sangat menginginkan dua pemain muda Brasil yang ada di Arema saat ini segera dinaturalisasi. Bahkan pihak Arema melalui manajernya Rudi Widodo menyinggung PSSI lama yang dulu mengapa menaturalisasi pemain-pemain tua, sedangkan pemain-pemain muda belum dinaturalisasi. Kenapa kemarin-kemarin yang dinaturalisasi mereka yang sudah berumur? Ini loh, sekarang ada anak-anak muda yang punya kualitas, menjanjikan dan masih bisa dipakai jangka panjang. Kalau PSSI mau pakai silakan, kalau tidak mau ya biar kami yang merawatnya, ujar Rudi Widodo. Niat kami, mumpung musim ini tak ada degradasi, kami ingin bereksperimen. Kalau bagus ya kami teruskan, pemain atau pelatih sama aja. Kalau di perjalanan tidak berkembang ya akan kami lepas, ujarnya lagi. Dibandingkan dengan pemain asing yang usianya di atasnya, ini jauh lebih murah, tetapi tetap punya kualitas. Ya, kayak Arthur Cunha dulu, tidak mahal tapi punya kualitas, ujar Rudi Widodo. Tentu tujuan utama kengototan Rudi Widodo agar dua pemain Brasil ini segera dinaturalisasi adalah agar dua pemain ini bisa dipakai Arema saat lanjutan kompetisi. Pasalnya Arema kehilangan dua pemain asing dan belum boleh rekrut pemain asing lagi hingga bursa transfer di bulan Desember mendatang. Dengan kata lain, jika bursa transfer dibuka Desember nanti dan dua pemain Brasil ini sudah dinaturalisasi, Arema bisa rekrut dua pemain asing, yang artinya di skuad Arema akan ada 6 pemain bercita rasa asing. Cerdik juga ya. Eksodus para pemain asing yang mengundurkan diri dari Liga 1 terus bertambah. Sejauh ini tercatat sudah 6 pemain asing yang resmi hengkang dari Liga 1, yakni Silvano Convalius dari Persipura Jayapura, Matteo Bustos dari Persita Tangerang, Petteri Penanen dari Tira Persikabo, Rafinha dari Persela Lamongan, dan duo Arema Jonathan Bowman dan Oh In Kyun. Namun jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah. Pasalnya masih banyak pemain asing yang belum kembali ke klubnya. Entah apa penyebabnya dan apa yang ditunggu para pemain asing ini hingga belum kembali ke klubnya. Mereka yang belum kembali dan kemungkinan akan hengkang adalah Arthur Cunha asal Persipura, 3 pemain Bali Berwanuri, Melvin Place, dan William Pacheco, David Da Silva dan Mahmud Eid dari Persebaya, Gaspar Pega, Ante Bakmas, Nikola Aserik dari Persik Kediri, Emmanuel Oti, dan Bruno Matos dari Madura United, Wallace Costa dan Bruno Silva dari PSIS Semarang, Aaron Evans dan Guilherme Batata dari PSS Sleman, Giancarlo Rodriguez dan Jampuin dari PSM Makassar, Alexander Rakic, Yasir Pinto, Casio De Jesus dan Danilo Sekulik dari Barito Putra, dan Ezequiel Duasel serta Guy Herve dari Bayangkara FC. Para pemain ini belum kembali ke klubnya dan ada kemungkinan di antara mereka akan menyusul para pemain yang hengkang dari Liga 1. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Riyuha Sport.